Oke. Halo, selamat malam. Perkenalkan, eh, ini kelompok kami ada aku, Abraham Manuel Hotasi, kemudian juga ada Panegak Raya Pasaribu, dan juga Muhammad Darel Awafin, gitu. Dan hari ini, gitu untuk menyelesaikan tugas manajemen basis data, kita akan menjelaskan sedikit nih tentang hash join dan juga aspek-aspek dari hash join, gitu. Jadi, boleh di next ya, teman-teman. Nah, jadi hash join ini itu sebenarnya ada tujuannya nih. Itu kenapa ada hash join dan apa perbedaannya dengan join-join lainnya gitu ya. Jadi bisa kita ambil contoh, kita asumsikan ada relasi R gitu yang telah dipartisi ke dalam n buah partisi dan S dan relasi S gitu ya yang telah dipartisi ke dalam n buah partisi juga gitu. Jika I adalah sebuah partisi, maka semua tupel pada partisi RI hanya perlu dibandingkan dengan semua tupel pada partisi SI dan tidak pada partisi yang lain. Gitu. Jadi hash join ini cukup mengefisiensikan join nih gitu karena dia hanya perlu membandingkan semua tupel pada partisi SI dan tidak pada partisi yang lain. Gitu sih kira-kira. Boleh di next teman-teman. Nah, jadi begitu tujuannya baik banget dong gitu untuk mengefisiensikan join gitu ya. Nah, tapi gimana sih algoritmanya, gimana langkah-langkahnya gitu. Jadi yang pertama untuk hash join kita perlu melakukan partisi pada relasi S menggunakan hash function H gitu. Kemudian kita juga perlu menggunakan partisi juga pada relasi R menggunakan hash function H yang sama gitu. Kemudian di tahap ketiga itu kita bakal ada fase build and probe gitu. Dan untuk fase build dan probe-nya ini akan dijelaskan lagi sama teman saya berikutnya. Itu boleh teman-teman. Oke, salam kenal semuanya. Aku Ray atau nama lengkapku Panegak Raya Pasaribu. Jadi, hash join ini memiliki dua fase, yaitu build and probe. Nah, untuk kenapa ada dua fase? Karena dia itu akan membandingkan tuple-tuple yang berisi partisi yang udah dibentuk dan nantinya akan dijadikan semacam join gitu. Nah, pada tahap ini, untuk setiap partisi I, load partisi S ke memori dan membentuk in-memory hash index pada memori tersebut menggunakan nilai-nilai pada atribut join. Setelah itu, tuple dibaca pada partisi RI dari disk satu persatu. Untuk setiap tuple TR dari partisi RI, dicari pasangannya yang ada pada tuple TS dari partisi SI menggunakan in-memory hash index. Nah, akhirnya akan dikeluarkan concatenate dari semua atribut. Relasi S disebut build input, sedangkan relasi R disebut probe input. Nilai N dan hash function H biasanya akan didasarkan agar partisi SI muat untuk dimasukkan ke dalam sebuah memori. Nah, jika RI ini adalah sebagai probe relation, dia tuh tidak harus masuk ke memori tersebut. Nah, jika banyaknya partisi N lebih besar dari jumlah blok di memori yaitu M, maka diperlukan proses recursive partitioning yang menyebabkan perhitungan cost join yang berbeda. Nah, ini tadi disebut tentang cost hash join. Nah, ini cost of hash join tersebut yang kalau misalnya nggak dibutuhkan recursive partitioning, jumlah blok transfer yang dibutuhkan adalah sebagai berikut, yaitu 3 dikali BR plus BS tambah 4 dikali NH blok transfer. 3 BR tambah BS ini didapat dari proses partitioning sebesar 2 BR tambah BS. Dan pada fase build and probe sebesar BR plus BS. Maka nanti dapat jadi 3 BR plus BS. Pada fase partitioning adalah cost untuk membaca seluruh relasi R dan S dalam partitioning tersebut dan melakukan proses menuliskan kembali pada disk yang telah dihasilkan. Fase build dan probe juga masing-masing akan membaca seluruh relasi R dan S masing-masing satu kali sehingga membutuhkan port transfer sebesar BR plus BS. Dalam proses melakukan partisi, dimungkinkan adanya tambahan blok yang harus dipaksa gitu untuk ditransfer akibat adanya blok-blok yang terisi sebagian. Akses tersebut terhadap tambahan blok ini menyebabkan tambahan overhead sebesar 2NH.
untuk tiap relasi dengan NH. Nah, NH adalah jumlah partisi yang memiliki tambahan blok tadi sehingga total ada tambahan overhead sebesar 4 NH untuk seluruh relasi, tapi overhead ini juga sangat kecil dan dapat diabaikan sehingga kita tidak akan gunakan lagi pada perhitungan selanjutnya. Sehingga 2 dikali BR bagi DB tambah BS bagi DB 6. Jika kita memiliki BB block untuk input buffer, maka jumlah 6 yang dibutuhkan adalah BR dibagi DB tambah BS dibagi DB dikali 2. Berikutnya ada contoh yang akan dijelaskan oleh teman saya, Daron. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dar Alwafin. Jadi ini untuk contohnya dari implementasi hash join untuk menghitung cost-nya. Berikut ini contoh estimasi cost yang menggunakan algoritma hash join. Jika terdapat 2 buah relasi yaitu mahasiswa dan mata kuliah untuk kasus ini. Jadi diasumsikan memory size-nya itu 20 blok. Maka kita akan menggunakan relasi mahasiswa sebagai build input. Partisi mahasiswa ke dalam 3 partisi. Masing-masing akan berukuran 50 blok. Jadi ada 150 blok totalnya. Partisi ini dapat dilakukan dalam 1 pass saja. Relasi mata kuliah akan dipartisi menjadi 3 partisi masing-masing berukuran 80. Dapat dilakukan dalam 1 pass juga. Dan demikian total cost-nya untuk penggunaan algoritma hash join dan mengabaikan cost untuk menuliskan blok partisi yang terisi sebagian adalah 2 kali 150 tambah 240 yang jadinya terdapat 1170 blok transfer dan juga 2 dikali 150 per 3 tambah 240 per 3 sama dengan 266. Jadi cost-nya itu ada 1170 blok transfer sama 266. Nah, kendalanya untuk hash join ini yang pertama ada recursive partitioning. Terus proses partitioning bisa mengalami kondisi jika ada partisi yang memiliki tuple jauh lebih banyak daripada partisi lain, sehingga hash table pada suatu partisi SI mengalami overflow karena SI tidak muat di memori. Terus hybrid hash join algorithm juga. Dan demikian itu saja dari kami tentang penjelasan hash join. Terima kasih sudah menonton videonya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.